Robin Mirisola, striker muda KRC Genk berdarah Indonesia yang berpotensi perkuat timnas Garuda. Kabar menarik kembali datang dari Eropa mengenai pemain keturunan Indonesia yang tengah menunjukkan perkembangan pesat. Kali ini perhatian tertuju kepada Robin Mirisola, penyerang muda berusia 19 tahun yang saat ini menjadi bagian dari skuad utama KRC Genk, salah satu klub terbaik di Belgia yang terkenal sebagai penghasil banyak pemain bintang Eropa. Meski usianya masih sangat muda, Mirisola telah berhasil menembus tim utama Genk. Pencapaian tersebut bukan hal yang mudah mengingat persaingan di klub tersebut sangat ketat. Selama bertahun-tahun, Genk dikenal sebagai akademi yang melahirkan pemain-pemain kelas dunia sebelum mereka berkarir di liga-liga elit Eropa. Yang membuat nama Robin Mirisola semakin menarik bagi pencinta sepak bola Indonesia adalah kabar bahwa ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Dengan latar belakang tersebut, Mirisola berpotensi memperkuat timnas Indonesia melalui jalur keturunan apabila memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan memilih membela Garuda di level internasional. Potensi besar yang dimiliki Mirisola juga mendapat pengakuan penuh dari KRC Genk. Klub asal Belgia tersebut resmi memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2030 sebagai bentuk kepercayaan terhadap perkembangan sang pemain. Kontrak jangka panjang ini menunjukkan bahwa Genk melihat Mirisola sebagai salah satu aset penting untuk masa depan klub. Selain mendapatkan kontrak baru, Robin Mirisola juga mulai memperoleh kesempatan tampil bersama tim utama di kasta tertinggi Liga Belgia. Pengalaman bermain di kompetisi dengan level tinggi menjadi modal berharga bagi proses perkembangannya sebagai seorang penyerang muda. Tak hanya itu, Mirisola juga telah merasakan atmosfer pertandingan di kompetisi antar klub Eropa. Kesempatan tampil di level tersebut tentu akan memperkaya pengalaman dan meningkatkan kualitas permainannya, baik dari sisi teknik, mental, maupun pemahaman taktik. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain muda yang berkembang di klub sebesar Genk tentu menjadi kabar yang menggembirakan. Jika suatu saat Robin Mirisola bersedia membela Indonesia dan seluruh proses administrasi dapat dipenuhi, ia berpotensi menjadi tambahan kekuatan yang sangat berharga di lini depan Garuda. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak Robin Mirisola mengenai kemungkinan proses naturalisasi atau keinginannya membela timnas Indonesia. Statusnya masih sebatas pemain keturunan yang memiliki peluang untuk memperkuat merah putih di masa mendatang. Dengan usia yang baru menginjak 19 tahun, kontrak jangka panjang hingga 2030, serta kesempatan bermain di level tertinggi sepak bola Belgia dan kompetisi Eropa, Robin Mirisola memiliki prospek karier yang sangat cerah. Perkembangannya tentu akan terus dipantau, baik oleh pencinta sepak bola Belgia maupun para pendukung timnas Indonesia yang berharap suatu hari nanti sang penyerang memilih mengenakan jersey Garuda di panggung internasional. John Hartman dikabarkan jalin komunikasi dengan Van Uffelen, muncul spekulasi masuk radar timnas Indonesia. Rumor menarik kembali menghiasi perkembangan timnas Indonesia. Pelatih John Hartman dikabarkan mulai menjalin komunikasi dengan pemain keturunan Indonesia Kane Van Uffelen, sehingga memunculkan spekulasi bahwa sang pemain berpeluang masuk dalam radar proyek naturalisasi skuad Garuda. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan di kalangan pencinta sepak bola nasional. Pasalnya, timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang aktif mencari pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk meningkatkan daya saing tim di level Asia maupun internasional. Van Uffelen sendiri dikenal sebagai salah satu pemain muda yang tengah berkembang di Eropa. Berkat penampilannya yang konsisten di level klub, namanya mulai mendapat perhatian, termasuk dari sejumlah klub yang dikabarkan tertarik menggunakan jasanya. Apabila komunikasi antara John Hartman dan Van Uffelen benar-benar mengarah pada proses pendekatan resmi, tentu hal tersebut bisa menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat skuad Garuda. Kehadirannya berpotensi menambah kedalaman tim, sekaligus meningkatkan persaingan sehat di posisi yang ditempatinya. Namun demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, John Hartman, maupun pihak Van Uffelen mengenai adanya proses naturalisasi atau kesepakatan untuk membela timnas Indonesia. Informasi yang beredar masih sebatas rumor sehingga belum dapat dipastikan kebenarannya.
Jika suatu saat Van Offelen benar-benar memutuskan memperkuat Indonesia dan memenuhi seluruh persyaratan FIFA serta ketentuan kewarganegaraan yang berlaku, ia bisa menjadi salah satu opsi menarik bagi Herdman dalam membangun tim yang kompetitif menuju berbagai agenda internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2030 dan turnamen lainnya. John Herdman sendiri sebelumnya menegaskan bahwa dirinya terus memantau banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Strategi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas skuad Garuda dengan mengombinasikan pemain diaspora dan talenta terbaik dari kompetisi domestik. Meski rumor ini menarik perhatian publik, pencinta sepak bola Indonesia tetap perlu menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selama belum ada pernyataan dari pihak terkait, kabar mengenai komunikasi antara John Herdman dan Van Offelen masih berada pada tahap spekulasi. Apabila rumor tersebut akhirnya terbukti benar, kehadiran Van Offelen tentu dapat menjadi tambahan kekuatan yang berharga bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, fokus utama tetap menunggu perkembangan resmi sebelum menyimpulkan bahwa sang pemain akan menjadi bagian dari skuad Garuda. Kevin Dix ungkap obrolan dengan Jensen Selt, munculkan spekulasi soal timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbincang dengan Jensen Selt setelah pertandingan yang mempertemukan keduanya. Dalam percakapan singkat tersebut, mereka sempat membahas latar belakang Indonesia yang dimiliki oleh bek muda yang kini berkarir di Jerman itu. Menurut Kevin Dix, obrolan tersebut berlangsung santai dan tidak secara khusus membahas proses bergabung dengan timnas Indonesia. Meski demikian, pembicaraan itu langsung menarik perhatian publik karena Jensen Selt selama ini dikenal sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dix mengaku mengenal kualitas permainan Selt dan menilai sang bek memiliki kemampuan yang sangat baik. Selain memiliki postur ideal sebagai bek tengah, Selt juga dinilai mempunyai karakter bermain yang tenang, kuat dalam duel udara, serta mampu membangun serangan dari lini belakang. Kemampuan tersebut membuatnya terus berkembang di kompetisi Eropa. Meski melihat potensi besar yang dimiliki Selt, Kevin Dix menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan tekanan ataupun memengaruhi keputusan sang pemain mengenai masa depan karier internasionalnya. Menurut Dix, keputusan untuk membela sebuah tim nasional merupakan pilihan pribadi yang harus diambil dengan penuh keyakinan. Ia menghormati apapun keputusan yang nantinya diambil Jensen Selt. Jika suatu hari Selt memilih membela timnas Indonesia, tentu hal tersebut akan menjadi kabar baik bagi sepak bola nasional. Namun apabila memilih jalan yang berbeda, keputusan tersebut juga patut dihormati. Munculnya cerita mengenai percakapan keduanya pun kembali memunculkan spekulasi bahwa Jensen Selt bisa menjadi salah satu target potensial bagi proyek pengembangan timnas Indonesia di bawah pelatih John Herdman. Selt dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Garuda, terutama untuk memperkuat sektor pertahanan menghadapi persaingan di level Asia. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Jensen Selt terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Belum diketahui apakah telah ada komunikasi formal antara federasi dengan pihak pemain mengenai peluang tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang aktif memantau sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda, sekaligus memperluas pilihan pemain pada berbagai posisi. Apabila Jensen Selt suatu saat memutuskan membela Indonesia dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang berlaku, kehadirannya berpotensi menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di sepak bola Eropa dan usia yang masih muda, ia dinilai dapat menjadi aset penting untuk proyek jangka panjang menuju berbagai turnamen internasional. Untuk saat ini, kabar mengenai peluang Jensen Selt memperkuat timnas Indonesia masih sebatas spekulasi. Meski begitu, pernyataan Kevin Dix menunjukkan bahwa hubungan baik di antara para pemain keturunan Indonesia terus terjalin, sesuatu yang bisa menjadi modal positif apabila di masa depan semakin banyak talenta diaspora memilih mengenakan seragam merah putih. FC Emmen resmi berpisah dengan tim Gaypens, gagal sepakat soal kontrak baru. Bek keturunan Indonesia, tim Gaypens, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan FC Emmen setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam negosiasi kontrak baru.
Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh klub asal Belanda itu, menandai berakhirnya perjalanan Geypens bersama Emmen. Sebelumnya, FC Emmen telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak yang tercantum dalam kesepakatan lama sang pemain. Meski sempat membuka peluang untuk tetap bekerja sama melalui pembicaraan kontrak baru, proses negosiasi akhirnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan berakhirnya kontrak tersebut, tim Geypens kini berstatus sebagai pemain bebas transfer. Situasi ini membuat bek berusia muda tersebut memiliki kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya dalam karier profesionalnya. Sejumlah klub diperkirakan akan memantau situasinya mengingat Geypens masih memiliki potensi besar untuk berkembang di kompetisi Eropa. Selama membela FC Emmen, tim Geypens dikenal sebagai pemain yang mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu kelebihan yang dimilikinya, selain kemampuan bertahan yang solid dan keberaniannya membantu serangan dari sisi lapangan. Keputusan berpisah dengan FC Emmen tentu menjadi awal babak baru dalam perjalanan karier sang pemain. Dengan usia yang masih muda, Geypens masih memiliki banyak peluang untuk melanjutkan karier di klub lain, baik di Belanda maupun di kompetisi Eropa lainnya. Nama tim Geypens juga sempat menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia karena memiliki darah keturunan Indonesia. Berkat latar belakang tersebut, ia beberapa kali dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia apabila memenuhi seluruh persyaratan dan bersedia menjalani proses naturalisasi di masa mendatang. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai klub tujuan berikutnya. Namun status bebas transfer membuat tim Geypens diperkirakan tidak akan kesulitan menemukan pelabuhan baru, terutama jika mampu mempertahankan performa dan terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa musim ke depan. Kini, publik tinggal menantikan keputusan sang pemain mengenai langkah selanjutnya. Kemanapun ia berlabuh, kepindahan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi tim Geypens untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain, meningkatkan kualitasnya, dan melanjutkan perkembangan karier di level yang lebih tinggi. Adrian Wibowo resmi mulai latihan bersama FC Wacker Innsbruck, siap jalani tantangan baru di Austria. Bergabungnya Adrian ke FC Wacker Innsbruck menjadi langkah penting dalam perkembangan kariernya di Eropa. Musim depan, klub tersebut akan berkompetisi di Divisi 2 Liga Austria, sebuah kompetisi yang dikenal memiliki intensitas permainan tinggi dan menjadi tempat berkembangnya banyak pemain muda berbakat. Melalui masa peminjaman ini, Adrian diharapkan memperoleh kesempatan bermain yang lebih banyak dibandingkan jika tetap bertahan di LAFCI. Bermain di Austria merupakan tantangan baru, sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan kualitasnya di sepak bola Eropa. Kompetisi kasta kedua Austria dikenal sebagai liga yang kompetitif dan sering menjadi batu loncatan bagi pemain muda menuju klub-klub yang tampil di Bundesliga Austria maupun liga-liga top Eropa lainnya. Kepindahan ini juga mendapat perhatian dari pencinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap Adrian mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkembang menjadi pemain yang lebih matang pada berbagai ajang internasional mendatang. Dengan usia yang masih muda, Adrian Wibowo memiliki masa depan di Eropa. Piala Dunia 2026. Barometer untuk mengukur level timnas Indonesia 4 tahun lagi. Perjalanan timnas Indonesia menuju target besar tampil di Piala Dunia 2030 dinilai harus dimulai dengan evaluasi yang matang. Salah satu pengamat sepak bola nasional, Gusnul yakin, menilai bahwa Piala Dunia 2026 dapat dijadikan sebagai barometer untuk mengukur sejauh mana level permainan timnas Indonesia jika ingin bersaing di panggung sepak bola dunia 4 tahun mendatang. Menurut Gusnul, PSSI bersama pelatih John Hartman harus mulai menyusun cetak biru dan peta jalan yang jelas demi mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2030. Persiapan tidak cukup hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga harus membangun fondasi yang kuat agar timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara terbaik dunia. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk mempelajari kualitas para peserta. Indonesia dapat menjadikan turnamen tersebut sebagai tolok ukur mengenai standar permainan, intensitas pertandingan, hingga kualitas individu pemain yang harus dicapai agar mampu bersaing di level tertinggi.
Gusnul juga menyoroti penampilan negara-negara Asia pada Piala Dunia 2026. Dari 9 wakil Asia yang tampil, hanya Jepang dan Australia yang mampu melaju langsung ke babak 32 besar. Sementara sebagian besar tim lainnya harus tersingkir sejak fase grup. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tidak hanya berambisi lolos ke Piala Dunia, tetapi juga mampu tampil kompetitif ketika berada di sana. Selain membangun kualitas permainan, Gusnul menilai PSSI perlu mulai memikirkan regenerasi pemain. Beberapa pemain yang saat ini menjadi andalan kemungkinan sudah memasuki usia yang tidak ideal ketika Piala Dunia 2030 digelar. Karena itu, proses pencarian dan pembinaan pemain muda, termasuk melalui program naturalisasi yang terencana, harus dilakukan sejak sekarang agar Indonesia memiliki skuad yang berada pada usia emas saat turnamen berlangsung. Ia juga meyakini pengalaman John Herdman menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia. Herdman pernah sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sehingga dinilai memahami langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membangun tim yang mampu bersaing di level internasional. Pengalaman tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama skuad Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren yang positif. Di bawah arahan John Herdman, Garuda mulai memiliki organisasi permainan yang lebih rapi, pertahanan yang semakin solid, serta mental bertanding yang lebih baik. Hasil positif dalam sejumlah laga internasional juga meningkatkan optimisme bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju target jangka panjang. Meski demikian, jalan menuju Piala Dunia 2030 dipastikan tidak akan mudah. Persaingan di kawasan Asia semakin ketat dengan banyak negara yang terus meningkatkan kualitas sepak bolanya. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh setelah Piala Dunia 2026 dinilai akan menjadi langkah penting untuk mengetahui aspek-aspek yang masih harus diperbaiki. Dengan perencanaan yang matang, regenerasi pemain yang berjalan baik, serta pengalaman pelatih dan dukungan penuh dari PSSI, timnas Indonesia diharapkan mampu terus berkembang. Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang untuk menikmati pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi cermin bagi Indonesia dalam mempersiapkan diri mengejar mimpi besar tampil dan bersaing di Piala Dunia 2030. John Herdman tancap gas, timnas Indonesia dimatangkan demi akhiri kutukan di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, mulai mempersiapkan skuad Garuda secara intensif menjelang bergulirnya Piala AFF 2026. Turnamen ini menjadi salah satu target utama Indonesia setelah bertahun-tahun gagal mengangkat trofi, meski beberapa kali berhasil melaju hingga partai final. Herdman bertekad mengakhiri penantian panjang tersebut dengan membangun tim yang lebih solid dan kompetitif. Bola titik com. Sejak resmi menangani timnas Indonesia, Herdman terus melakukan pembenahan di berbagai sektor. Ia tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas teknik dan taktik para pemain, tetapi juga membangun mental juara yang dinilai sangat penting untuk menghadapi tekanan di turnamen besar seperti Piala AFF. Menurut Herdman, setiap sesi latihan harus dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh pemain memahami filosofi permainan yang ingin diterapkannya. Ia menginginkan timnas Indonesia tampil dengan organisasi permainan yang rapi, disiplin saat bertahan, serta efektif ketika melakukan transisi menyerang. Persiapan menuju Piala AFF juga menjadi kesempatan bagi Herdman untuk mengevaluasi para pemain yang tampil di kompetisi domestik. Karena turnamen ini tidak selalu bertepatan dengan kalender resmi FIFA, mayoritas skuad diperkirakan akan diisi oleh pemain Liga 1 Indonesia, ditambah beberapa pemain yang berkarier di luar negeri apabila mendapat izin dari klub masing-masing. Herdman menilai kompetisi internal yang sehat menjadi salah satu kunci peningkatan kualitas tim. Tidak ada pemain yang dijamin menjadi starter sehingga setiap individu harus menunjukkan performa terbaik selama pemusatan latihan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan intensitas latihan sekaligus menciptakan persaingan positif di dalam skuad. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki modal yang cukup baik setelah meraih sejumlah hasil positif pada FIFA Matchday sebelumnya. Garuda sukses mencatat kemenangan atas Oman dan Mozambik, sekaligus menunjukkan perkembangan signifikan dalam organisasi pertahanan dan efektivitas permainan.
Hasil tersebut menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan di Piala AFF. Meski demikian, Hartman menyadari bahwa perjalanan menuju gelar juara tidak akan mudah. Persaingan di kawasan Asia Tenggara semakin ketat dengan kehadiran tim-tim kuat seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura yang juga melakukan persiapan serius. Karena itu, Indonesia harus tampil konsisten sejak pertandingan pertama jika ingin melangkah hingga final. Selama sejarah keikutsertaan di Piala AFF, Timnas Indonesia dikenal sebagai salah satu tim dengan jumlah penampilan final terbanyak, tetapi belum pernah berhasil meraih gelar juara. Fakta tersebut membuat turnamen edisi 2026 memiliki arti yang sangat penting, baik bagi para pemain, tim pelatih, maupun jutaan supporter yang telah lama menantikan trofi pertama Garuda di ajang Asia Tenggara. Dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia menjadi motivasi tambahan bagi Hartman dan anak asuhnya. Ia berharap seluruh elemen sepak bola nasional dapat bersatu memberikan dukungan agar para pemain mampu tampil maksimal sepanjang turnamen. Dengan persiapan yang semakin matang, kualitas skuad yang terus meningkat, serta pengalaman John Hartman menangani tim nasional di level internasional, optimisme terhadap peluang Timnas Indonesia mengakhiri kutukan di Piala AFF semakin besar. Kini, Garuda dituntut membuktikan perkembangan tersebut di atas lapangan dan mewujudkan ambisi membawa pulang trofi yang selama ini selalu menjadi impian sepak bola Indonesia.